alihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di ruang Zoom meeting kali ini dalam rangka acara Lexio Syaris Batu yang diadakan oleh Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada tanggal 22 Mei 2024. Salam besar salam tidak lupa pula kita doakan buat baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Ketua Program Studi Matematika Ibu Lilis Haryanti Asibuan beserta jajarannya. Selanjutnya kepada peserta Lexo Syaris dan yang teristimewa kepada narasumber kita Bapak Nanda Aristorizky. Selanjutnya langsung saja kita mulai acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berjalan dengan baik dan lancar ya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Halo semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik ya, dan juga bersemangat tentunya untuk melanjutkan diskusi kita pada kegiatan Lexo Syaris kali ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lisa Susanti, sebagai selaku moderator yang akan memandu acara Lexo Syaris Baktu ini. Pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita minggu lalu tentang ide penelitian mengenai analisis multivariat menggunakan Python. Pembahasan hari ini juga kembali dibawakan oleh narasumber kita, yakni Bapak Nanda Aristorizky MSI, selaku dosen di Universitas Mula Warman. Buat teman-teman, langsung saja kita sapa nih teman narasumber kita. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Alhamdulillah ya Pak. alhamdulillah. Eh, Baik teman-teman, sepertinya sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan materi lanjutan dari diskusi kita ini. Sebelum sebelum kita mulai, diharapkan nih kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya dan menaktifkan audionya. Teman-teman bisa diaktifkan kameranya. Eh, Selanjutnya untuk menyiapkan catatan juga ya untuk mencatat materi-materi yang disampaikan Bapak nantinya. Eh, Dan jika ada pertanyaan juga bisa dikirimkan nanti tuh di kolom chat dan juga sesi tanya jawab nanti. Baik, langsung saja kita mulai pemaparan materinya kepada Bapak, disilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Izin Ibu Lilis saya share screen materi. Oh, ini saya belum bisa share screen. Oh, bentar ya Pak ya. Oke, udah. Oke, ini kayaknya. Untuk materinya ya ada di link yang sama dengan pertemuan minggu lalu. Linknya ini bisa dicatat gitu ya, atau pokoknya dan seterusnya sama ya. Linknya akan sama seperti ini. Kalau saya ini ya, saya kopas ke chat. Oke, itu linknya. Yang perlu dilihat nanti di last update-nya dia ini sudah yang terbaru, berarti sudah materi yang terbarunya. Minggu lalu kan kita belajar tentang ini ya, apa analisis multivariat dan banyak sekali analisisnya ya. Nah, metode multivariatnya banyak sekali dan juga dikenalkan juga ada dua metode yang penting untuk melihat kita perlunya apa gitu ya. Nah, untuk hari ini kita belajar untuk yang penemuan struktur gitu ya, yang ini metode penemuan struktur. Artinya kita tuh tidak punya hubungan antara tidak menemukan gitu ya, hubungan antar variabel gitu. Dan kita akan membuat suatu struktur yang baru.
Oke, langsung ke pertemuan kedua. Untuk materi hari ini yaitu analisis cluster, terutama yang K-means. Nah, cluster itu apa? Cluster itu analisis yang bertujuan untuk mengelompokkan data gitu ya. Jadi data kita itu mau kita kelompokin menjadi beberapa kelompok dan kita kelompokin sesuai dengan karakternya gitu ya. Dan setiap objek yang punya sifat yang sama gitu ya akan dikelompokkan ke dalam suatu kelompok yang sama juga seperti itu. Mungkin kalau kita lihat di apa ya ilustrasinya ya, ini ada apa namanya ada ini ada apa? Ada koordinat gitu ya. Dan di sini ada tiga kelompok, kelompok hijau, merah, dan kuning. Kalau titik-titik ini kita kelompokin menjadi tiga kelompok. Dan artinya kalau misalnya mereka ini tidak diwarnain, itu semuanya kan data kita gitu ya. Dan ini contoh untuk yang dua dimensi. Artinya variabel ada variabel apa? Sumbu X dan sumbu Y-nya gitu ya. Tapi dalam kenyataannya kalau multivariat bisa lebih dari dua gitu. Nanti akan kita pelajari contoh yang lebih dari dua ya. Jadi konsepnya itu ya, ketika dia dekat gitu ya, ketika dia dekat itu jadi satu klaster. Misalkan ini ya yang warna hijau. Jadi ketika dia jaraknya dekat gitu ya. Jadi kan setiap titik itu bisa dihitung jaraknya dengan titik yang lain gitu kan. Misal nih titik yang warna ini nih, yang hijau ini, kita bisa hitung jaraknya dengan jarak yang di sini ya kan. Rumus jarak apa? Kan ada tuh ya di apa di geometri kan bisa tuh ya dihitung jarak antara dua titik gitu. Nah, ketika dia jaraknya cukup jauh, dia artinya tidak berada dalam satu klaster. Tapi ketika ada titik lain gitu ya, titik lain dan jaraknya dekat gitu ya. Nah, ini akan digabung jadi satu kelompok gitu, seperti itu. Dengan kata lain, ya semuanya dihitung jaraknya, ada matriks jarak harusnya. Sehingga eh, terbentuklah ini satu satu klaster gitu ya, atau satu kelompok yang titik-titiknya ini jaraknya berdekatan gitu ya, jaraknya berdekatan. Misal nih kalau kita mau buat dua kelompok mungkin bentuknya mungkin begini kalau dua kelompok ya. Ini kelompok kedua, yang ini kelompok satu mungkin ya. Saya nggak tahu nih, mungkin ya. Kalau kita buat jadi dua kelompok gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen menjadikan tiga, nah jadilah bentuknya seperti ini. Untuk yang cluster itu banyak sekali variannya, banyak sekali variannya. Nah, ini ya, ini ada contoh-contohnya. Yang hari ini kita belajar yang Kamins itu ya. Kamins itu cocok sekali kalau datanya bentuknya begini ya. Terpisah secara ini ya, secara apa ya, secara jarak gitu ya. Sudah terpisah seperti itu ya. Nah, itu cocok gitu kalau Kamins. Terus yang propagation ya, ini jarang saya pakai juga. Propagation mungkin sama juga sih mirip ya, cocok ya. Ini cocok ini. Terus kalau datanya bentuknya begini gimana? Yang apa? Bentuknya kayak donat gitu ya. Nah, itu cocoknya yang ini nih. DB scan, optics gitu ya. Karena dia ngukur jaraknya dengan misalkan gini ya, kalau dia apa? Ini jadi satu klaster gitu ya. Nah, ada titik lain yang dia itu dekat sama klaster tersebut sehingga dia jadi satu klaster yang baru gitu ya. Nanti ada lagi titik yang baru gitu ya. Nah, dia akan menggabungkan diri dengan klaster yang tersebut sehingga terbentuklah eh, kelompok yang seperti itu. Itu yang DB scan dan ya banyak sekali ya. Saya juga belum belum sempat mempelajari semua ini, tapi ini menarik kalau misalnya kalian jadikan ini jadi bahan skripsi ini. Anggap ini satu skripsi nih ya, ini satu ini satu satu ini satu skripsi, ini satu skripsi, ini satu dua tiga empat.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, ini untuk klaster aja bisa jadi 11 skripsi. Bisa jadi 11 skripsi ya. Seperti itu. Karena dia ya masing-masing klaster itu beda lagi anunya apa karakteristiknya. Tapi tujuannya sama. Dia hanya mengelompokkan gitu ya. Cuman untuk teknik melompokannya beda-beda gitu. Ya, kita hari ini belajar untuk yang Kamins gitu ya. Nah, ini untuk ini dari penelitian saya gitu ya. Penelitian saya itu seratusan berapa gitu ya, tapi kita kita kurangin jadi 10 mahasiswa saja ya. Nah, ini misalkan ada 10 mahasiswa nih, bayangkan nih. Oh iya, saya minta tolong kalian juga mencatat, maksudnya mengerjakan gitu ya. Coba dikerjakan, ditulis di kertas gitu ya. Karena beberapa yang saya kerjakan ada yang salah gitu ya. Sengaja saya salahkan gitu. Nanti kalian koreksi, siapa tahu ada yang benar, ada yang salah atau gimana gitu ya. Jadi ini ada 10 apa ya, 10 mahasiswa. Ini mahasiswa pertama dia menggunakan buku cetak, berarti kasih angka 1 gitu ya. Terus dia menggunakan buku elektronik, gunakan jurnal, YouTube, tidak, nol ini tidak berarti ya. Tidak menggunakan podcast dan tidak kursus gitu ya, tidak les gitu. Nah, ini ada 10 dan kita pengen menjadikan 3 kelompok. Nah, jadi dalam hal ini kita sudah menentukan mau berapa gitu kan. Pengennya berapa gitu. Misalkan kita pengennya 3 kelompok. Oke, caranya gimana? Pertama, tentukan banyaknya klaster gitu kan. Misal banyaknya adalah 3, berarti K-nya 3. Kemudian kita ambil tadi 10 mahasiswa kan. Berarti kita pilih 3 mahasiswa secara acak gitu ya. Acak aja, misalkan nih 1, 2, 3 nih, ini jadi titik pusat yang sementara gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pemilihannya itu tidak boleh sama. Misalkan nomor 1 dan nomor 3 ini punya karakter yang sama ya kan. Nanti akan error, maksudnya akan lama iterasinya. Jadi 1 dan 3 itu nggak bisa jadikan satu apa ya? Jadi klaster yang berbeda karena dia karakternya sama nih kan. Ini sama semua seperti itu. Jadi ambillah tiga orang, misalkan 8, 9, 10 gitu ya. Ambil 3 orang ini menjadi 3 kelompok yang berbeda itu. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 6 dimensi berarti kan. Kalau tadi kan bentuknya 3 dimensi, 2 dimensi. Yang ini 6 dimensi. Eh, Karena kita pengen menjadikan 3 kelompok, jadi ambil aja misal K-nya berapa? K-nya adalah 3. Terus ambil secara acak gitu ya, sebagai pusat klaster awal. Nah, kemudian gimana? Kemudian kita hitung, oke, mu ini artinya anu ya, mu ini adalah pusat gitu ya. Mu ini adalah pusat klaster. Jadi J-nya tuh ada 3 tuh. J1, J-nya sama yang 1, J-nya sama yang 2, dan J-nya sama yang 3. Berarti ada mu 1, mu 2, dan mu 3. Mu itu adalah koordinat gitu ya. Koordinat untuk pusat klaster. Nah, misal nih kalau kita ambil pusat klasternya adalah 8, 9, dan 10 gitu ya. Nah, ini kan koordinatnya begini kan. Ini kalau kita buat apa ya namanya? Ya koordinat gitu ya. Nah, ini kan dalam kurung 1 koma gitu ya. 0,1 koma gitu ya. 0,0,0 gitu kan. Kan dibuat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita balik lagi yang 2 dimensi lagi deh, 2 dimensi. Nah, ini kan 2 dimensi. Misal nih ada titik titik awal di sini ya. Pilih tiga titik, 1, 2, 3 gitu ya. Sebagai titik awal gitu kan. Semuanya kan ada, anggapnya semuanya nggak ada warnanya gitu ya.
Ambil 3 titik awal yang titiknya berbeda. Kalau misalnya titiknya numpuk banget itu nggak bisa gitu ya. Nah, titik ini jadi pusat klaster. Misal di sini berapa sih? Ini 10 misalkan ya. Salah aja saya. 10 di sini 20 mungkin ya. It's, nah, 20. Sininya 10 ya. Sininya 20. Ini contoh aja nih. Nah, berarti titik ini itu koordinatnya berapa? Koordinatnya nggak tahu lah 10, berapa gitu ya. Anggaplah 10,8 gitu. Nah, ini jadi titik pusat sementara gitu ya. Terus ini berapa? Ini mungkin 15,20 misalkan ya. 15,20. Susah sekali saya pakai ini. 15,20. Nah, begitu ya. Itulah menjadi titik pusat, tapi sementara. Nah, nanti langkah berikutnya adalah apa ya? Tentukan jarak gitu ya. Jarak suatu titik dengan klaster yang ini. Terus jarak titik ini sama klaster yang kedua gitu ya. Dan jarak titik ini dengan klaster yang ketiga. Dia lebih dekat yang mana gitu kan. Ketika dia lebih dekat sama yang klaster yang mana gitu ya, jadi dia jadi satu klaster gitu. Satu kelompok seperti itu. Balik lagi ke sini. Nah, hitung jarak setiap data gitu ya terhadap terhadap ya terhadap masing-masing pusat klaster dan jaraknya bisa pakai rumus. Nah, ini kan rumus jarak nih. Ini kalau dia bentuknya enggak sih ini umum ya. Bisa 2 dimensi atau dimensi lebih dari 2 itu bisa. Bisa dimensi ke 6 gitu bisa juga. Nah, kemudian apa? Klasifikasikan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan jarak dengan sentroid tadi. Sentroid ini adalah pusat klaster gitu kan. Ambil jarak terkecilnya. Jadi dia eh, bergabung menjadi klaster yang baru seperti itu. Kemudian perbaruin nilai-nilai sentroid yang baru dengan rata-rata klaster yang terbentuk gitu ya. Nah, misalkan tadi awalnya eh, ini ya 3 ini ya. Ini pusatnya. Kemudian dari ini semua, sebentar. Oke, dihapus dulu. Nah, misal nih dari sini terbentuk. Oh, ini satu klaster ya kan. Yang ini satu klaster. Contoh nih ya. Yang ini satu klaster sendiri ya kan. Misalkan iterasi pertama bentuknya begitu. Nah, eh, kalau sudah dapat klaster yang baru, selanjutnya adalah menentukan eh, titik apa ya pusat klaster. Nah, dari ini semua kan titik pusat klasternya adalah yang di sini gitu kan, yang di tengah sini ya. Mungkin ya. Kalau untuk yang di sini mungkin tengahnya di sini mungkin. Nah, untuk yang di sini mungkin tengahnya di sini. Nah, lakukan hal yang sama dengan titik klaster yang rata-rata yang baru tadi gitu. Dan seterusnya sampai dia tidak berubah. Ketika dia tidak berubah berarti dia sudah konvergen gitu ya. Artinya ya eh, kita sudah mendapatkan kelompoknya gitu ya. Jadi lakukan langkah ketiga dan sampai kelima sampai tidak ada anggota klaster yang berubah gitu. Dihitung apa jaraknya, kemudian jarak yang terpendek itu jadi klaster yang baru, kemudian sudah terkumpul klasternya, kemudian nanti dihitung nilai sentroid yang baru gitu ya. Seperti itu dan seterusnya. Nah, ini misal nih dipilih nih secara acak tadi ya, acak aja nih. Jadi mahasiswa nomor urut 1 jadi klaster pertama, nomor urut kedua klaster sentroid kedua, dan nomor urut keempat adalah sentroid ketiga.
Kalau 3 ini kan mirip dengan yang satu ya, jadi nggak boleh itu dia akan sama persis nih koordinatnya, jadi nggak boleh sama. Jadi mungkin X4 gitu ya, X4 itulah C3 ini. Nah ini titik pusatnya, ini titik pusat untuk klaster yang pertama, titik pusat klaster kedua, titik pusat klaster ketiga untuk yang C4-nya. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita hitung jarak gitu ya, jarak antara semua titik gitu ya dengan titik yang apa eh, sentroidnya gitu ya, sentroid untuk setiap cluster. Nah, untuk jarak gitu ya, jarak itu kan bisa dia komutatif gitu ya. Ya misalkan jarak antara X1 dengan titik kelas apa rata-rata klaster yang pertama itu sama dengan ini gitu ya. Jadi apa ya? Nilainya ini diselisihkan gitu ya untuk yang apa ya ini kan memang rumus jarak gitu ya. Diselisihkan nanti dikuadratin nanti dijumlah semua gitu ya. Nah, kebetulan titik X1 itu adalah apa? Pusat klasternya dia sendiri gitu ya. Berarti jarak titik dengan titik itu sendiri kan nol gitu kan. Kan karena dia sama persis gitu kan. Sama persis. Sama halnya dengan yang titik ketiga gitu tadi. Titik ke satu dan titik ketiga itu tadi sama persis gitu ya. Jadi dihitung jarak antara suatu titik dengan titik tersebut gitu ya kan. Berarti kan dia menempel titiknya gitu. Maka jaraknya nol gitu. Tapi kalau misalnya dia berbeda, bisa begini ya. Misalkan C1 dan X2. Nah, kita lihat yang bagian sini, X1, X2. Ini diselisihkan, pastinya nol ya kan. Nol dikuadratin tetap nol. Ini diselisihkan jadi satu, dikuadratin jadi satu kan. Ini satu juga, ini nol, yang ini nol ya kan. Ini selisihnya nol ya. Berarti kita bisa hitung nih dengan cepat ya. Bahwa jarak antara X1 dan X2 berapa? R2 ya kan ya. Karena ini selisihnya satu, ini selisihnya satu, nanti satu dikuadratin jadi tetap satu, satu tambah satu jadi dua gitu ya. Nanti diakarin gitu ya kan rumus jarak begini. Diselisihkan, nanti dikuadratin, nanti dijumlah semua gitu ya. Nanti diakarin. Dapatlah akar 2 gitu ya. Berarti jarak S1 dan S2 adalah akar 2. Seperti itu. Dan seterusnya semuanya gitu ya. Ini baru untuk yang ke titik C1. Nah, C2 juga sama. Nah, sehingga dapatlah matriks jarak seperti ini. Misalkan X1 dengan C1 berapa? Nol ya. Ini ada yang salah ya. Ini kalian kalian lihat lagi di sini. Ini saya sengaja saya salahkan. Maksudnya ada beberapa yang salah di sini ya. Nanti kalian coba kerjakan juga ya. Nah, misalkan ya jarak X1 dengan C1 ya, jaraknya nol. X1 dengan klaster ketiga ya, jaraknya akar 2. Dan seterusnya sampai X10 dihitung jaraknya dengan C1, C2, dan C3. Nah, nanti penentuannya adalah yang mana yang paling dekat gitu ya. Nah, misalkan nih X1, jaraknya dengan C1 itu nol. Dengan C2 akar 2, C3 akar 2. Nah, yang paling dekat yang mana? Yang paling dekat adalah C1. Nah, sehingga apa? X1 itu klasifikasikan menjadi klaster X1, C1 gitu ya. Untuk X1-nya. X2-nya gimana? Cari yang paling ini ya, paling dekat. Ternyata si C2 nih, karena jaraknya dekat sekali gitu ya, nol gitu ya. Berarti di C2. X3 gimana? Jelas nih yang 00 ini ya. Nol ini di C yang bersangkutan. Yang menarik di X8 dia akar 2, akar 3 dan akar 4 gitu ya. Jelas yang paling dekat adalah akar 2. Nah, berarti X8 ini klasternya adalah C1 gitu ya. Seperti itu. Sehingga semuanya setelah dikelompokin gitu ya, terbentuklah
klaster-klaster gitu ya. C1 ada berapa gitu ya, C1, 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 dan ya ini banyak nih C1-nya. C2-nya cuma satu gitu ya, dan sisanya C3. Nah, dari situ nanti dihitung, oke, ini perbaruin klasternya ya. Ini tadi datanya sama persis, tapi ada kolom baru namanya kolom klaster. Jadi kita perbarui anggotanya. Tadi kan anggotanya hanya begini ya kalau kita lihat ya. Dia C1, C2, C3 aja, yang lainnya belum ada anggotanya gitu ya. Ini hanya tiga aja tadi. Sehingga dapatlah klaster C1, C2, dan C3. Langkah berikutnya adalah begini ya. Untuk masing-masing klaster tadi, ini ya misalkan C1 itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini ada 7 anggota di sini untuk C1. Apa aja? X1, X3, X5, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari sini semua dihitunglah titik pusatnya, rata-ratanya di mana gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya, kita bisa hitung di sini. Ini kalau kita jumlahkan semua, kita hitung rata-ratanya ya. Ini kan 6/7 gitu ya. Ini 6/7. Yang di sini berapa? 5/7 ya kan? Di sini 6/7 dan seterusnya. Yang ini 1/7 ya kan? Ini kalau dihitung rata-ratanya. Sehingga nilai sentroid untuk C1 yang baru untuk langkah eh, yang saat ini adalah klasternya apa ya? Ini adalah titik pusatnya. Nah, untuk C1 titik pusatnya seperti ini. C2 karena dia sendiri, maka dia akan menjadi titik pusat gitu ya. Nah, untuk yang C3 karena dia punya dua ya, dan ternyata dia sama persis nih, koordinatnya sama persis, berarti sentroidnya adalah ya sama aja dihitung rata-ratanya ya. Ternyata ya sama aja begini. Kalau sudah gimana? Nah, kita buat begini ya. Ada baris baru ya, anggaplah titik baru gitu ya. C1, C2, dan C3. C1-nya itu klasternya C1, C1 ya, dan ini koordinatnya gitu ya. Dan hitung kembali gitu ya untuk masing-masing datanya terhadap C1, C2, dan C3. Lakukan terus-menerus hingga anggota klaster tidak berubah. Dan seperti itu. Ini gimana Bu Lilis? Apa dikasih tugas atau gimana nih? Ini ada yang saya salah ini di bagian mana ya? Pokoknya ada yang salah lah. Boleh nih dikasih tugas ya ngecek kesalahan itu Nah, ya. Oke, ngecek kesalahan ini boleh. ya. Oke, Nah, ini dikasih tugas. Jadi oke. ya ini ada kesalahan. Hmm. Jadi kalian teruskan gitu ya, teruskan dengan langkah sederhana ini nanti sampai dapat suatu klaster gitu ya. Dan anggotanya ya tidak berubah gitu ya. Misalkan eh, ini bisa aja nih anggota misalkan yang X1 ini awalnya C1 ya. Sehingga dia berubah jadi C3 misalnya. Jadi lakukan iterasi ini terus-menerus sehingga dia tidak berubah anggotanya. Jadi kalau X1 itu tetap C1, X2 tetap yang ini gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Ketika anggotanya tidak berubah dan apa ya, berarti dia sudah ini, sudah konvergen. Otomatis ya, itu sudah jawabannya untuk mengelompokkan beberapa data pengamatan seperti itu. Ya, itu tugas ya, tugas. Pokoknya dikerjakan terus ya. Ini nanti kan dapat dari sini nanti kalian cari nih X1-nya jadi C berapa gitu ya. X2 jadi C berapa dan seterusnya buat matriks jarak jarak seperti ini ya. Matriks jarak seperti ini dari seperti itu kemudian jadi apa? Identifikasi anggota klaster. Sudah dapat anggota klaster, dapat nilai sentroid. Dari nilai sentroid jadilah titik yang seperti ini apa? Nilai pusat gitu ya. Dan lakukan hal yang sama lagi.
tentukan jarak lagi gitu ya dan seterusnya seperti itu. Nah, tadi pakai jarak Euclidean gitu ya. Euclidean tadi yang akar dari sigma X dengan mu terus dikuadratin gitu ya. Tapi bisa juga pakai jarak yang lain gitu ya. Bisa pakai apa nih? Jarak Manhattan gitu ya. Berarti dia dimutlakin gitu ya. Kemudian di jumlah semua gitu ya. Dia juga termasuk ruang metrik gitu ya di jarak gitu ya. Kalau di analisis itu ada namanya metrik. Bisa juga jarak Minkowski. Jadi ini ada P ya. P-nya bisa kalian ubah menjadi angka berapapun gitu ya. Misalkan P-nya adalah 2, berarti dia masuk ke jarak Euclid, Euclid gitu. Kalau P-nya 2. Tapi kalau P-nya yang lain nanti akan berubah lagi. Nah, biasanya variasinya ke situ ya. Variasinya seperti itu. Nah, kadang ya, kalau tadi tuh contoh yang sederhana, dia itu hanya apa ya, nilainya antara 0 atau 1 tadi ya. Kalau 0 dia tidak menggunakan, kalau 1 menggunakan. Nah, kadang itu ya kalau kalau kita mau mengkelompokkan kurang logis misalkan kita mengkelompokkan gitu ya misalkan nih mengkelompokkan contoh aja nih nah yang bagian sini nih jadi datanya itu harus harus ini ya harus apa namanya harus logis anunya jaraknya itu. Nah misal nih kita mau mengelompokkan tapi skalanya beda misalkan ya di sini itu kita mau mengelompokkan apa ya eh, contohnya adalah banyaknya mengelompokkan karakter orang gitu ya berdasarkan banyaknya kendaraan gitu ya kendaraan yang dimiliki gitu ya ini contohnya kendaraan mana ya mana ini Taruh ini. Banyaknya kendaraan gitu ya yang di sini adalah penghasilan nah otomatis kalau kita hitung jarak gitu ya jaraknya kendaraan banyaknya kendaraan kan mungkin paling banyak berapa gitu ya mungkin 3 kendaraan 4 kendaraan gitu ya yang kita miliki tapi kalau penghasilan kan dia bisa jutaan gitu ya berarti skalanya tuh beda gitu. Bisa jutaan, bisa yang paling rendah itu mungkin bisa dapat apa ya, 10.000 gitu ya. Selisihnya itu juga jaraknya juga beda-beda tuh. Bisa 10.000-nya tuh di sini misalkan, atau di sini adalah 1 juta gitu ya. Sini 1 juta gitu. Sini 1 juta, di sini 2 juta misalkan ya. Sementara yang bagian sumbu X-nya itu banyaknya kendaraan gitu ya. Nah, otomatis kalau kita hitung jarak yang sederhana tadi, dia kurang logis gitu ya kalau kita menggabungkan antara dua variabel yang apa ya dia itu tidak setara ininya skalanya tidak setara kalau banyaknya kendaraan atau gini sama-sama ini misalkan sama-sama tadi kan ini ya datanya satunya discrete yang satunya continue gitu ya nah itu memang tidak adil gitu atau bisa juga sama-sama continue tapi susah kita bandingkan gitu ya misal misal apa ya contohnya penghasilan dengan penghasilan dengan apa ya penghasilan dengan apa ya dengan UKT kali ya UKT atau apa ya harta penghasilan dengan apa ya atau gini lah pengeluaran penghasilan sama pengeluaran nah boleh deh ini kan sama-sama continue ya data continue
Nah, bisa jadi tuh dia pengeluarannya hemat sekali gitu ya, tapi penghasilannya tinggi sekali gitu ya. Nah, bisa skalanya itu kadang bisa berbeda gitu. Nah, gimana cara ininya, cara untuk apa solusinya itu ya, untuk menyikapi masalah ini gimana? Nah, kita akan ngebuat skalanya jadi standar gitu. Misal penghasilannya tadi paling tinggi berapa sih penghasilan? Mungkin anggaplah berapa ya? Anggaplah 3 juta mungkin ya dalam 1 bulan penghasilan mahasiswa nih 3 juta di sini. Ini maksimalnya 3 juta. Tiga. Untuk memasak. Oh iya silakan. Nah ini 3 juta. Tapi pengeluarannya paling maksimal itu berapa ya? 1 juta misalkan gitu ya. Nah berarti dia skalanya beda. Nah gimana cara kita biar skalanya sama? Ini kita kita rapatkan sehingga dia skalanya tuh misalkan 0,1 gitu ya. Ya, sorry ya. Di sini 0, sini 1 ya. Sini 0, sini 1 juga. Nah, berarti dia titik-titiknya itu ada di antara sini gitu ya. Nah, bisa diskalakan 0 sampai 1 atau bisa juga diskalakan dari -1 sampai 1 gitu ya. Nah, bisa juga kalau kita datanya kontinu bisa dibuat kayak standar ini apa transformasi Z gitu ya. Nah, itu bisa gitu. Sehingga dia maksimalnya mungkin sekitar 3 gitu ya, 3 atau 2 sekian. Dari situ. Oh ini sebenarnya. Nah, jadi eh, kadang kita bisa melakukan transformasi data, bisa pakai normalisasi gitu ya. Normalisasi berarti dinormalkan eh, minimum maksimumnya menjadi seperti itu gitu ya. Atau bisa juga standarisasi berarti yang transformasi Z gitu ya. Transformasi Z atau yang seperti ini teknik Robust seperti itu. Sehingga dia setiap datanya punya skala yang sama gitu ya. Sehingga kita eh, bisa menggunakan perhitungan jarak yang tadi gitu. Seperti itu dan oke kita mulai coding ya. Kalian sudah pernah coba ini kan? Coba apa Python gitu ya. Ini kalau diklik ya, ini diklik nanti akan menuju ke suatu website gitu ya. It's- Ini websitenya. Saya gunakan Google Colab. Kalian bisa mengkopas ini ya masing-masing atau kalian bisa juga ini apa ya merunning dari sintaks saya tapi itu tidak apa ya tidak mengubah sintaks yang saya punya gitu. Tapi mungkin lebih baiknya kalau kalian punya Google Colab masing-masing gitu ya. Ini gampang aja kalian login pakai Google, akun Google seperti biasa gitu ya. Nah, kalau misalnya oh ya kalian di kuliah kalau Pythonnya pakai apa? Pakai softwarenya apa? Google Colab kah atau apa gitu ya? Atau apa ya Jupyter Notebook bisa juga ya. Kan ada yang Spider, ada yang Anaconda gitu ya. Kalian pakai apa? Kan katanya pernah coba ya. Pakai apa kalian? Pakai Python? Pythonnya pakai apa gitu? Pakai apa namanya? Pakai Jupyter Notebook kah atau apa gitu ya. Tapi mirip-mirip sih semuanya mirip-mirip. Ada plus minusnya gitu. Kalau kami semester 4 pakai Idle, Pak. Apa? IDE. Iya, Apa itu IDE? iya, IDE. Pak. Oh IDE yang anu. IDLE. Idle, Idle ya. Idle, Idle. Apa itu Idle?
Idle, Python. Oh, mungkin ya pakai Python yang yang asli itu ya bisa jadi tuh Python yang. Nah, di website white Pythonnya juga bisa nih. Ntar saya pernah tuh ya coba eh, mengerjakan sintaks dari sini sebentar. Mana ya? Documentation. Dulu saya pernah menemukannya. Jadi kita tidak perlu install aplikasi. Mana ya? Ya pokoknya ada ini mungkin. Ya pokoknya banyak ya untuk menjalankan program Python itu banyak sekali. Nah, salah satunya adalah pakai Google Colab. Nah, kenapa saya pakai Google Colab? Karena kita bisa collab gitu ya. Saya bisa kolaborasi dengan mahasiswa gitu ya. Saya punya sintaks dan mahasiswanya memperbaiki atau sebaliknya mahasiswa punya sintaks saya perbaikin gitu ya sehingga kita bisa melakukan penelitian secara bersama. Caranya kalau di Google ya kalian pakai ketik aja Google Colab gitu, Colab. Nah, seperti ini ya Google Colab. Pilih yang manapun sama aja, pilih yang di atas ini atau yang di bawah sini sama. Masuk ke sini misalkan ya. Nah, habis itu nanti ambil pilih yang ini ya, notebook baru gitu ya. Ketika klik notebook baru, dia hasilnya masih kosongan. Nah, ini loading ya. Nah, ini kosongan nih. Kalian sebentar. Kalian ini kalau saya zoom begini di tempat kalian nge-zoom juga ya. Oh iya betul ya. Nah, ini kalian isi judulnya dan ada semacam blok gitu ya, blok. Jadi kalau kita merunning satu blok ini, dia tidak mempengaruhi secara langsung untuk hasil blok yang lain. Ini juga ide yang dipakai ketika kalian menggunakan Jupyter Notebook. Nanti kalau kalian lihat apa ya, sorot apa arahkan ke atas atau ke bawah gitu ya, ada muncul dua ini. Ini saya yang versi bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini ya, quote sama teks gitu. Kalau ngebuat kode gitu ya, klik kode di sini nanti akan kodenya jadi dua gitu. Kalau teks dia eh, ya hanya teks gitu ya, hanya teks seperti itu. Untuk menjalankannya bisa klik yang di sini ya, tanda tanda play begitu ya. Tapi sebelum menjalankannya kalian harus klik yang bagian sini, menghubungkan. Harus menghubungkan dulu kali baru kalian bisa jawab dan bisa menggunakan. Nanti kelihatan di sini RAM-nya berapa gitu ya. RAM untuk server, ini server nih, domain. RAM untuk server dan disknya untuk server berapa. Semakin laptop kita canggih atau komputer kita canggih, dia semakin cepat gitu ya untuk merespon apa hasil codingan kita. Tapi oh ya sorry, responnya di server gitu ya. Kita itu hanya inputnya gitu ya. Jadi kalau misalnya komputer atau PC kita cepat, kita bisa menginput lebih cepat gitu. Tapi untuk server kan mereka yang kerjakan. Oke, kemudian ditutup dulu. Kalian bisa ini ya, bisa kopas ya di sini, copy gitu ya, salin, Ctrl C, pindah ke yang di sini gitu ya, Ctrl V gitu ya. Terus kalian klik yang tanda ini, tanda play itu. Ini kita ngebuat apa ya, mendownload eh, apa sih namanya ini? Paket baru ya. Kalau di R itu paket namanya. Kalau di sini apa ya, lupa saya. Jadi kita akan menginstal paket yang baru gitu ya. Namanya Knip gitu ya. Di klik situ nanti muncul apa?
progres untuk mendownloadnya. Ini mungkin kalian sudah pelajarin ya, kayak NumPy, PyPlot, dan Seaborn gitu. Nah, cuman yang bawah ini apa ya? Yang baru mungkin baru bagi kalian. Ini kalian klik ini, klik apa namanya? Klik tanda play begini ya, seperti itu. Nah, saya akan membangkitkan data gitu ya, dan sekaligus membuat ininya, membuat apa? Titik koordinatnya gitu ya. Jadi saya klik begini, saya pengen pusatnya ada 5 gitu ya. Misalkan pusatnya ada 5 dan pusatnya itu akan menjadi seperti ini. Ini ada sumbu X dan ada sumbu Y gitu ya. Kita bisa lihat dia ini sudah apa ya, sudah mulai terstandar sih. Sini minimalnya adalah -1,5, maksimalnya 1,5 untuk yang Y-nya, tapi minimalnya adalah negatif negatif 1. Sorry, bisa kurang lagi gitu ya. Nah, ini koordinatnya. Ini kalau kita lihat, dia akan membentuk sorry, ada 5 klaster gitu ya. 5 kelompok kalau kalian lihat dari sini. Ini yang kelompok pertama, kelompok kedua gitu ya, kelompok ketiga, kelompok keempat, dan kelompok kelima. Nah, bentuknya begitu. Apa yang terjadi kalau misalnya saya ganti, misalkan jadi 3 kelompok gitu ya. Nah, dia akan membentuk jadi 3 kelompok gitu ya. Kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dibuat diwarnain gitu ya. Kalau misalkan di sini 3 kelompok, eh, akan jadi 3 warna ya, 3 warna yang berbeda seperti itu. Ini contoh untuk kalian, kalau kalian sudah punya data yang benar-benar bisa menjadikan beberapa kelompok. Terus kita buat ya menjadi 3 kelompok, misalkan ya klasternya sama dengan 3, dibuat pakai Kamins. Terus lihat nilai inersianya ya. Yang bagus itu adalah nilai inersianya sangat rendah gitu ya. Dan karena dia 3 kelompok, kita punya eh, pusat klasternya ada 3 gitu ya. -1 sekian dan 0,9 sekian gitu ya, dan seterusnya. Jadi misalkan saya punya data ya, data ini saya pengen jadikan 3 kelompok, ternyata jadinya seperti ini. Saya punya nilai inersia dan pusat cluster. Tapi bisa kita ubah, misalkan kita lihat ini, oh ini bisa jadi 5, misalkan ya. Kita kita ganti dengan 5, jadinya seperti ini ya, inersianya lumayan tinggi ya. Sorry, 10 ya. 10 kalau 3 tadi berapa? 3 tadi 17. 5 lebih kecil. Lebih bagus harusnya kan? Nah, gimana kalau 100 atau 50? Jadi kalau misalnya kelompoknya banyak, harusnya lebih bagus gitu kan. Nah, lebih kecil lagi kan. Atau bisa jadi kalau misalnya semuanya itu ntar ini ada berapa sih jumlahnya? Dari 100 gitu ya. Jadi masing-masing titik ini adalah kelompok yang berbeda. Nah, bisa nanti akan nilai inersianya paling kecil gitu ya. Tapi yang kita inginkan tidak seperti itu. Kalau kita anggap semuanya kelompok yang berbeda kan pasti dia kecil gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana nilai optimalnya gitu ya.
Kalau kita buat 100 pasti ya nilai inersianya sangat kecil gitu ya. Atau nih penasaran, oh nol jadinya, bagus gitu kan. Nol gitu. Jadi tidak ada error gitu kan, sama sekali tidak ada error. Nah, tapi bukan ini yang kita inginkan. Misal kita ini contoh nih buta map gitu ya, kita nggak tahu nih titik-titik ini nih berapa sih, berapa banyak klaster gitu ya. Misalnya coba 4 lah gitu ya. Coba 4. Nanti apa nilai inersianya kelihatan dan ada titik klasternya. Apa eh, pusat klaster gitu ya. Nah, untuk menentukan banyaknya klaster yang optimal, kita bisa menggunakan jumlahan jumlahan error kuadrat gitu atau SSE. Dan satu lagi adalah menggunakan eh, nilai siluet ya, koefisien siluet. Jadi kita akan ngebuat kalau klasternya kita anggap satu gitu ya, bisa dilihat ya range-nya. Dianggap 1 sampai 11 gitu ya, misalkan ada kita membuat sampai 11 klaster gitu ya, K-nya for range-nya, jadi K-nya akan berubah, banyaknya klaster akan berubah-ubah, dan kita lihat SSE-nya, kita append gitu ya, nilai inersianya tuh berapa gitu ya. Jadi SSE-nya ini jumlahan kuadrat errornya kita kumpulin, kita append gitu ya, kita append untuk yang nilai inersianya. Dan setelah kita kumpulkan, kita plotkan gitu ya. Nah, ini namanya metode elbow. Elbow itu apa sih bahasa Inggrisnya tuh siku ya. Siku atau sikut, siku mungkin ya. Coba kita cek. Elbow. Nah, elbow itu siku ya. Elbow itu kalau siku itu yang mana sih? Siku itu yang ini kan, yang tangan itu ya. Dia artinya dia tuh kayak nilai yang terpotong gitu ya. Nah, ini siku. Siku itu yang bagian sini, ini siku. Nah, kalau kalian lihat kira-kira sikunya yang mana di sini? Kelihatan nggak sih? Bentar, saya refresh lagi. Kira-kira yang jadi siku yang mana? Ada yang tahu nggak di sini? 3, Tiga, sorry ya, dia nggak koma, karena kan kita menentukan banyaknya gitu ya. Berarti tiga ya, kelihatan ya tiga ya. Nah, berarti yang berhak jadi siku kan bagian sini gitu ya. Nah, dalam hal ini, kalau kita jadikan 6 klaster, nilai errornya ya, jumlah error kuadratnya akan mengecil kan. Ini semakin sana tuh akan mengecil nilainya, semakin bagus gitu ya. Tapi tidak itu yang kita kita inginkan. Kita pengennya nilai optimalnya. Nah, jadi pakai metode elbow. Kita lihat sikunya, kira-kira sikunya mana. Dari sini bisa dilihat bahwa nilai sikunya adalah 3. Dalam hal ini, kalau data yang tadi ya, data yang, sorry, mana tadi? Datanya ini paling cocok kalau kita akan ngebentuk menjadi 3 kelompok, seperti itu. Kalau misalnya kan jadi 4 kelompok, mungkin lebih baik gitu ya, atau 5 kelompok pasti lebih baik lagi, karena nilai errornya itu akan semakin kecil gitu ya. Tapi dia tidak optimal. Jadi berdasarkan metode elbow, yang paling optimal adalah 3 gitu ya. Nilai banyaknya kelompok adalah 3 untuk data yang tadi. Karena kita lihat dari elbow-nya seperti itu. Kita juga bisa dibantu dengan apa namanya program ini ya. Sintaks ini nanti muncul. Misalkan kita kita nih nggak tahu nih elbow itu yang mana gitu ya. Kita bisa lihat pakai ini. Tapi apa namanya sintaksnya sih pakai keni locator gitu. Keni itu lutut gitu ya. Memang tidak sama dengan si siapa ya si siku tadi gitu ya. Keni itu lebih ke lutut. Dia lututnya ini gitu ya. Tapi ini cukup membantu gitu ya.
membantu kalau kita ragu yang mana sih eh, yang optimal gitu ya. Harusnya sih elbow gitu ya. Tapi kita gunakan keningnya, si lututnya. Dan kebetulan kebetulan sama gitu ya. Kebetulan sama. Nilai elbownya, keningnya adalah 3 gitu. Nah, kita juga bisa lihat dari siluetnya ya. Nilai siluetnya dari sini ya. Nilai siluet itu adalah eh, interpretasinya gini. Kalau nilainya, oh ya, nilainya itu kan di antara -1 sampai 1. Kalau nilainya mendekati 1, berarti eh, yang kita kelompokkan itu sudah cocok gitu ya. Eh, Silhouette score interpretation ya. Nah ini, oh gini aja. That's- Dia nilainya dari -1 sampai 1 gitu ya. Kalau dia mendekati 1, berarti struktur kita tuh sudah sangat kuat gitu ya, sangat bagus gitu. Kita ngebuat struktur apa ya, mengkelompokkannya itu sudah pas sekali gitu. Kalau mendekati nol dia akan lemah gitu ya. Tapi kalau dia negatif itu sangat tidak disarankan kalau dia dapat siluetnya negatif. Jadi kita akan menggambar siluetnya. Sama ya kita ngebuat klasternya dari 2 sampai 11 gitu ya. Misalkan klasternya 2 sampai 11, kita dapatkan masukkan ke datanya dan kita hitung siluet skornya, skor siluetnya dan ditambahkan gitu ya. Tadi awalnya kan kosong nih, awalnya kosong. Terus kita append gitu ya. Kita tambahkan, tambahkan, tambahkan dan seterusnya. Setelah itu baru kita plotkan. Yang bagus itu mendekati 1. Nah, kita lihat nih. Yang menuju 1 berapa? Kelihatan yang paling puncak itu. Kelihatan nggak dari sana? Yang paling tinggi, apa ya? Ya paling tinggi berapa sih? Siluetnya, EK-nya berapa? Kelihatan nggak sih yang paling tinggi? Ayo berapa? Ayo. Misalkan 0,8 dapatnya 0,45 ya. Nah, yang tertinggi yang mana? Kelihatan nggak? Atau kelihatan nggak ya di sana dia? Harusnya kelihatan. Iya, kelihatan ini. 0,75, Pak. Oh iya, 0,75 maksimalnya. Oke, betul. Sekarang banyaknya klaster yang optimal berapa? Kalau dari nilai siluet tadi. 3. 3, betul sekali. Kita lihat dari sininya. Berarti ya 3 ini. Jadi untuk data tadi, paling cocok adalah kita ngebuat menjadi 3 klaster seperti itu. Kalau di klaster yang lain bisa, misalkan jadikan 4 bisa, tapi kurang optimal gitu ya. Lebih cocok ketika dibuat jadi 3 dan ya skor siluetnya sekitar 0,75. Jadi dalam hal ini kita bisa punya data. Jadi ada dua ya, dua dua apa? Dua pertimbangan. Bisa pakai elbow. Kita lihat sikunya mana ya. Kelihatan sih sini. Ini kelihatan jelas ini. Kadang ada data yang tidak terlihat jelas. Misalkan kita buat satu buat ya. Apa ya? 7 gitu ya. Ini 7 mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Terus kita pakai klasternya 4. Sorry. Datang dari sini aja. Nah, ini bingung nih. Yang mana nih? Yang jadi sikunya mana? Kan susah ya. Kalau dia bentuknya gini. Kalian harus eh, pakai, tidak hanya pakai elbow gitu ya. Tidak hanya pakai jumlah kuadrat error. Tapi juga menggunakan apa tadi? Nilai siluet. Gitu. Kadang
kayak penelitian yang saya lakukan gitu ya. Saya akan identifikasi di sini yang jadi elbow yang mana gitu ya. Kayaknya sih tiga, empat, tiga sama empat lah mungkin ya. Nah, terus saya akan bandingkan ketika yang tiga pasarnya adalah tiga, siluetnya berapa. Kemudian empat, siluetnya berapa seperti itu. Bisa seperti itu. Atau kalian langsung aja lihat langsung siluetnya berapa gitu ya. Ini kalau kita lihat pakai software ya, elbow-nya di 4. Oh, dia pakai 4 katanya. Kalau kita lihat siluetnya, oh, malah 6 ya. Malah jauh dari prediksi ini, BMKG katanya. Malah yang 6 itu yang bagus. Kalau berdasarkan siluetnya. Kadang saya ya tadi antara kelihatan sini ya, yang bagus itu adalah 3 sama 4. Nah, dari 3 sama 4 itu saya lihat yang mana yang bagus. Oh, ternyata 4 yang lebih tinggi siluetnya gitu ya. Jadi saya pilih 4 gitu ya. Kalau saya yang punya data ini saya akan ambil 4 gitu ya. Tapi kalau saya tidak melihat elbow langsung ke siluet ya bisa. Langsung dapatlah 6 gitu ya. 6 ini yang bagus seperti itu. Dan seperti itu. Ya, materinya sudah habis. Kemudian saya kembalikan lagi ke moderator untuk tanya jawab. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasan materinya ya Pak. Semoga materi ini jadi bahan pertimbangan nih untuk teman-teman yang nyari judul-judul penelitian. Selanjutnya ini sesi Q&A untuk Bapak. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan boleh dikirimkan di kolom chat atau boleh raise hand, diperbolehkan. Iya, kepada Latifatul Kolbi dipersilakan. Baik Pak, perkenalkan saya Latifah Kolbi. Saya ingin bertanya Pak, jika ada kita punya banyak kasus gini Pak, nanti kalau seandainya dikasih tugas gitu Pak, banyak kasus gitu, aplikasi atau website mana yang bisa untuk bisa cara kerjanya cepat gitu Pak? Kan ada beberapa ada juga yang Bapak terangkan sama kami kan juga pakai idle itu Pak. Nah, yang mana yang lebih kinerjanya yang lebih cepat gitu Pak? Terus eh, ada nggak Pak trik trik bisa bisa lancar Python-nya gitu Pak? Sekian, terima kasih Pak. Gimana? Langsung dijawab atau gimana? Boleh Pak, sekalian nunggu yang lain ingin bertanya ini. Oke, langsung dijawab ya. Tadi kalian pakai idol, saya nggak tahu tuh idol itu yang mana ya. Nanti kalian bisa apa ya, screenshot atau apa ya. Saya pernah pakai Jupyter Notebook, pernah tuh pakai Spider, pernah juga. Saya nggak tahu tuh idol apa yang layarnya hitam gitu ya. Kan ada juga tuh yang layarnya hitam, ada juga tuh. Dia bentuknya CMD bisa juga. Itu Python juga. Atau kalau kalian pakai Linux gitu ya, Linux itu dia kan sudah terintegrasi sama Python, jadi langsung aja di CMD-nya dia langsung ke ini terintegrasi sama Python. Saya sih akhir-akhir ini ya lebih suka yang Google Colab gitu ya. Google Colab yang seperti ini dia online gitu ya, dan saya bisa share codingan saya gitu ya, sintaks saya ke kalian gitu. Kalau kalau misalnya pakai Jupyter Notebook ya bisa juga nanti bentuknya file gitu ya. Berarti yang saya share adalah file. Kalau yang ini kan yang saya share adalah link aja kan kayak gini kan. Klik bagikan gitu ya. Nanti bisa salin link gitu ya. Bisa seperti itu. Atau misalkan kalian punya eh, apa tuh, idle tadi ya. Saya bisa kasih kalian sintaks ini ya. Nah, saya klik file kemudian saya unduh ini, saya download gitu ya.
Nanti ada dua nih. Saya nggak tahu tuh kalian pakai yang mana ya. Yang Pi ini atau yang bentuknya kayak Jupyter Notebook atau yang bentuknya kayak gini. Kalian pakai yang blok-blok gitu nggak sih? Yang kayak gini. Satu blok begini atau langsung sekaligus semua? Kayak kalau kalian pakai MATLAB gitu ya. Pakai MATLAB itu, dia satu aja. Kalau kita running, dia akan running dari awal sampai akhir, ya kan? Kalau kita pakai MATLAB. Kalau ini enggak, jadi ada bloknya. Kalau kita running, dia hanya running di bagian sininya. Nah, untuk yang idle tadi gimana? Ngerunning semuanya atau satu-satu? Gimana tuh? Bisa ngerunning semua, Pak. Bisa di blok bagi Di- mana yang mau di runningkan. Oh, berarti tinggal di blok begini, terus di running gitu ya? Iya, Pak. Ah, itu berarti masih satu blok menurut saya. Masih satu kotak gitu ya. Nah, kalau itu berarti cocoknya adalah menggunakan Pi gini, dot Pi gitu ya. Pi dot Pi seperti itu. Saya share aja di ini ya, di chat ya. Nah, ini bisa nih kalian eh, bisa kalian pakai itu ya. Kalian unduh yang saya kirim dan kalian langsung buka tuh di anunya di idle tadi ya. Bisa kebuka gitu ya. Gitu. Kemudian apa tadi? Cara belajar. Cara belajar Pak Python biar bisa. Ya sering latihan sih menurut saya. Saya bisa Python ini baru-baru aja. Baru apa ya? Baru aja sih baru berapa tahun saya belajar. Bahkan ketika saya paham juga saya nggak jago-jago amat gitu ya. Untuk sitak ini aja saya masih nyari nih. Saya cari aja di apa ya di online gitu ya. Atau cari di AI juga bisa. Misal saya pakai Gemini AI gitu ya kan bisa ya. Ini contoh nih. Tweet Python code gitu ya. For mastering misalkan gitu ya. Nah bisa tuh dia bisa membuat begini. Tapi jangan percaya ini eh, kadang nggak sesuai gitu ya. Pernah juga saya coba yang begini. Ternyata untuk yang misalkan MacBook ini tidak ada. Saya cari-cari ternyata memang dia mengada-ngada ini ternyata nih si Gemini AI-nya gitu ya. Si AI-nya bisa apa? Tidak jujur dia bisa jadi gitu. Mungkin paling cepat bisa juga pakai AI ini, tapi tidak disarankan karena kadang tidak sesuai. Saya pernah sering tuh ya saya pakai ini salah gitu ya. Saya lebih suka untuk yang ini eh, carinya di Stack Overflow gitu. Cari aja sini ya. Auto nah bisa nih. Jadi ketika kita punya punya data gitu. Oh sorry. Langkah pertama tuh biasanya saya cari di Google gitu ya. Nah misalkan dapat di sini misalkan saya cari websitenya tertentu ya. Acak aja sebetulnya, acak aja. Mau website manapun bisa gitu ya. Nanti ada codingannya gitu ya, mana codingan. Nah, codingan ini saya running gitu ya. Nah, kadang dia tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Atau bisa juga, maksudnya hasilnya ini ya. Kadang tidak sesuai atau bisa juga dia error gitu. Nah, bertanyanya kemana? Bertanya ke sini, Stack Overflow saya biasanya.
Dan sampai sekarang saya tetap menggunakan metode tersebut ya. Jadi sebenarnya saya tidak jago-jago amat juga, sama aja. Saya juga baru baru belajar juga ini untuk yang Python. Kebetulan karena saya pernah apa ya duluan belajar gitu ya, belajar duluan beberapa tahun, jadi saya bisa mengajarkan ke kalian itu. Bisa aja kalian ke depannya nanti bisa lebih jago dari saya. Jadi belajarnya ke situ. Udah apa lagi? Pertanyaan sudah terjawab ya? Sudah, Pak. Gimana Latifah Tul Qobi? Apa masih ada yang perlu ditanyakan lagi nih kepada Bapaknya? Cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih kembali. Baik ya teman-teman, ini tuh tadi tuh tips dan trik dari Bapak dalam belajar nih. Ada dari web-web gitu, nyari-nyari kodenya. Tapi kami belajar Python juga kan Pak di semester ini. Terus yang kami sulitin itu nyari logikanya Pak. Logika bikin kodenya itu. Oh itu ya susah juga. Mm-mm. Jadi agak-agak gimana lah gitu Pak. Ya untuk logika sih memang harus belajar yang dasar dulu. Misalkan belajar apa itu list gitu ya. Saya kalau pengen apa ya, pengen belajar itu pertama kali saya coba sintaksnya bisa apa sih? Apakah dia bisa menghitung gitu ya? Misalkan 1 tambah 3 berapa sih? Oh bisa begitu. Bisa juga pakai print gitu ya. Nah ini kan sederhana sekali yang begini-gini. Terus kalian belajar pakai anu apa list gitu ya. 1, 2, 3, 4 dan 5 gitu. Nah, ini jadi list gitu ya. List itu nanti bisa ditambahkan pakai append gitu ya. Pakai append gitu. Append 6 dia jadi tambah 6 nanti. Oh nggak ada. Mungkin di print kan. Nah kadang saya lupa juga. Nah malah nggak ada kan. Nah ini nggak sesuai dengan harapan saya. Gimana nih? Nah berarti saya bisa kopas ini semua ya misalnya. Atau gini ya. Append list. Terus saya pakai Python gitu ya. Kapan itu untuk menambah, tapi saya punya data list terus di append gimana caranya? Nah, bisa pakai situ ya, bisa Stack Overflow. Nah, ini bisa nih, Stack Overflow biasanya. Atau pakai yang gigs, for gigs bisa juga. Oh, di anu, berarti listnya itu ya didefinisikan terus ditambah append. Harusnya sama sih yang tadi. Nah, misalkan appendnya 1, list ditambah list. Oke, oh gitu ya. Nah, tambah ini. Sebentar. Nah, kalau misalnya ditambah tambah 3 dia jadinya begini ya katanya sih. Plus tambah misalnya. Ditutup dulu. Ah, lupa saya gimana tadi. Kita bilang. Oh, definisikan. Kita definisikan daftar gitu misalkan ya. Daftarnya 1 sampai 5. Terus daftarnya ditambah dengan, bisa gitu kan. Coba tes.
Oh bisa ternyata. Tidak pakai append ternyata bisa gitu ya. Saya tambahkan 6, tambah 6. Gimana kalau misalnya daftar saya append gitu ya. Appendnya 7 tambah 7 gitu ya. Oh dia langsung ketik lagi daftar gitu. Nah gitu ya. Jadi sederhana aja dulu dia. Saya belajarnya dari yang sederhana ini dulu. Nanti kayak bahasa pemrograman yang lain kayak Pascal gitu ya. Terus saya ini yang paling bagus, lebih bagus baik daripada Pascal gitu. Nanti perlu pakai perulangan for gitu ya. Mau pakai for itu gimana gitu ya. For in range gitu ya. Sampai 3 misalkan ya. Next. Ini kan belajar logika tadi. Logikanya gimana Pak? Gitu. Sebenarnya kalau Python itu yang dilihat adalah kerapian. Kerapian kita menulis coding. Nah, misalkan print i misalkan ya. Nah, dia seperti ini nih, sederhana. Kita spasi sebanyak ini mungkin bisa ya. Karena dia rapi gitu ya. Artinya setelah printnya kalau dia ke dalamnya sampai sini ya, i-nya ditambah 1 misalkan ya. Jadi mulainya dari 1, 2, sampai 3. Karena kalau di Python itu mulainya dari 0 gitu ya, hitungnya dari 0. Agak lain juga dia memang. Nah, yang penting tadi kerapian. Ini contoh yang nggak rapi ya, kelihatan nih ya. Ini spasinya tidak sama dengan spasi yang di sini. Kalau kita running, dia error gitu ya. Kenapa error? Karena kita tidak rapi menuliskannya gitu. Jadi kalau Python itu saya suka tuh. Yang penting tuh rapi gitu ya, nggak penting. eh, dan dia lebih sederhana gitu ya, sintaksnya lebih sederhana gitu. Kadang kalau misalnya menghitung daftar tadi, daftar tadi ini, daftar itu saya lihat dimensinya gitu ya, errornya. Eh, Kalau di bahasa lain kan length PH ya. Nah, di bahasa lain kan seperti ini. Tapi kalau di bahasa Python dihilangkan 3 huruf yang lain deh. Jadi begini. Jadi len gitu ya. Nanti daftarnya ada 7 gitu kan. Dia lebih sederhana. Kemudian yang penting rapi gitu ya. Mau spasinya segini atau gimana. Kalau ini tidak rapi nih. Contoh yang tidak rapi. Dia akan error gitu. Kalau tidak rapi. Kenapa Anda menuliskannya tidak rapi begini gitu. Jadi kalau logika ya belajar sih. Yang belajar dari awal memang. Oke, ada lagi? Makasih ya Pak jawab pertanyaannya tadi. Eh teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi nggak nih seputar materi tadi kepada Bapaknya? Kalau ada boleh raise hand atau tulis di kolom chat ya. Kayaknya nggak ada deh Pak. Boleh saya yang bertanya deh Pak. Tanya lagi Oh iya, dengan silakan, silakan. eh untuk apa nyari kasusnya nih Pak. Ini yang sesuai sama materi diskusi sekarang itu tuh kasus-kasusnya kayak mana Pak? Di ini ya, di materi yang sekarang ini maksudnya ya, kasusnya seperti apa? Iya, Eh, Tadi kan kita pengennya mengklasterisasi, mengklaster. Ternyata klasternya itu termasuk metode pencarian struktur gitu ya. iya Artinya kalau kita lihat dari datanya ini, kita nggak tahu nih hubungan antara X dan Y gitu ya. Pokoknya ada aja begini X sama Y dan kita akan ngebentuk struktur yang baru gitu ya. Bisa pakai cluster, bisa pakai yang lain gitu ya. Misal saya pengen menggabungkan, nah berarti saya pakai cluster.
Untuk datanya ya tadi ya, bisa aja mungkin cari di mana ya? Cari aja dataset gitu ya, dataset clustering. Atau dataset clustering Python sekalian gitu ya. Nah, saya kadang belajar juga di Kaggle ini. Kaggle ini dia banyak, kadang eh, komunitas tertentu itu dia menyelenggarakan apa perlombaan gitu ya dan berhadiah gitu ya. Saya juga sempat coba juga yang di Kaggle ini, perlombaan coding biasanya ke Kaggle gitu ya. Dan kadang yang menang-menang itu biasanya ngasih kodenya gitu. Nah, ini cluster data ya tadi. Oh, nggak ada data di sini. Oh, sorry, data set. Mana? Oh, bisa pakai Iris ya. Iris. Oh, ini ada 102 cluster dataset. Oh, banyak nih bisa kalian pakai di sini. Nah, ini contoh nih. Ini di mata saya ini bunga gitu ya. Ternyata bunga ini punya banyak jenis gitu ya. Terus bisa dikelompokin dari apa, panjang sepal dan lebarnya, dan untuk yang petalnya juga sama. Nah, ini bisa ternyata. Nah, ini datanya ya. Sepal sama petal, panjang dan lebarnya. Dan ini kita kelompokin gitu ya. Bisa dikelompokin. Nah, itu bisa gitu ya. Ini tadi ada apa 102 dataset untuk yang bisa kita gunakan clustering. Wow, banyak nih. Data bowling nggak tahu nih data bowling apa ya maksudnya. Bisa mungkin kita kelompokin atlet bowling gitu ya, sesuai karakternya. Data penumpang, penumpang ini apa? Perjalanan udara bisa dari Francisco gitu ya, San Francisco, atau delay gitu ya bisa juga. Kita kelompokin mana sih yang penerbangan yang delay itu ya, kita kelompokin. Tabrakan itu bisa juga nih, tabrakan pesawat gitu ya, kita kelompokin pesawat-pesawat yang bertabrakan itu pesawat yang gimana gitu ya. Dan banyak sekali ya, ini banyak sekali. Cluster ini saya share di chat. Terus data, wah banyak. Data kejahatan juga ada nih, bisa. Game of Thrones. Saya penasaran ya, maksudnya apa nih? Working. Oh, harus down, anu ya, harus login ya. Harus login ternyata. Join, ya harus login ya. More info. Wah ini ada karakter orang ya, kita kelompokin. Masing-masing orang ini bisa kita kelompokin ini. Mungkin dia apa yang nggak ngerti juga saya ini. Review, gitu ya. Game of Thrones. Ya, banyak nih. Kalau cari data set itu banyak sekali ya. Cari aja dataset. Dasar dataset Python lagi. Wow, banyak sekali. Mau yang mana itu ya? Banyak tuh ya. Cari banyak. Mau yang seperti apa ya? Tambahin cluster yang tadi. Cluster sama example mungkin ya. Biasanya begitu tuh muncul nanti. Ya, seperti itu. Oh, makasih banyak ya Pak. Insight baru nih, teman-teman. Kalau mau bikin judul penelitian tuh bisa ditiru ya Bapaknya.
Eh, Masih ada nih nggak pertanyaan tuh Bapak sebelum kita tutup diskusi kita? Kalau nggak ada nih, kita tutup aja ya diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak atas materi-materinya. Semoga menjadi pelajaran ya, pelajaran dan juga insight baru untuk teman-teman yang nyari judul penelitian. Terus juga saya ingatkan untuk mengisi link absen yang ada di kolom chat. Baik, sampai di sinilah diskusi kita pada siang hari ini. Kalau ada kata-kata yang saya salah, mohon dimaafkan dan juga semoga bermanfaat ya, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya Nanda ya. Ya, siap, siap. Bu Lilis. Oh, oh kita kayaknya lecture series ini Jumat ini libur ya, tanggal merah. Jumat libur. Tanggal 29 itu eh, saya ada agenda juga, ada ini di UNAN. Jadi kita lanjutkan tanggal 31 lagi. Oh iya, siap, siap. 31 Juni ya. Nah, Oke, oke. oke. 31 Mei kok Juni. 31 Mei, Oh hari iya, Rabu. Iya, iya, kira Juli. iya, iya. 31 Mei Oke, kita tiga lanjutkan satu lagi. Mei, siap, siap. Iya, oke. Terima kasih Nanda atas waktunya ya. Mm-mm. Ya, terima kasih kembali. Saya Ah, langsung izin live. iya. Oh, yang tadi ya untuk peserta ada PR dari Pak Nanda Ya dikerjakan. betul. Iya, Oke. oke. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Kita lanjutkan tanggal 31 Mei lah. Ya, oke. Baik, Bu. Oke, Ibu end meeting ya. Iya, Bu. Assalamualaikum Makasih, semuanya. Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam.